saya Felin dan saya selaku pembawa acara di podcast ini. Di sini saya kedatangan dua mahasiswi dari kampus PGRI dan kebetulan mereka adalah teman saya di kelas. Sebelum itu saya akan mempersilakan teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, saya Natasha Nabi Putih dari Prodi Bisnis Manajemen Retail dan saya mahasiswa semester 1 di Politeknik Digital Boas Indonesia. Halo guys, nama saya Nabila Nurunisa dari Prodi BNR. Topik kita kali ini adalah merintis menjadi pengusaha sedari remaja. Banyak sekali loh teman-teman pengusaha sukses yang merintis usaha mereka tuh dari usia belasan tahun. Contohnya ada Nadia Kemil ya. Iya, mereka merintis dari usia 18 tahun. Terus ada siapa tuh yang punya kopi kenangan? James Prananto. Nah ya, Dari usia berapa tuh? muda aja intinya. Pastinya juga banyak pengusaha-pengusaha lain yang sukses ya di luar Pasti. sana. Nah, di sini teman-teman saya juga sedang merintis usaha mereka nih. Kalau boleh tahu, kalian usia berapa sih? Kelahiran tahun berapa dan sekarang tahun ini usia berapa? Aku kelahiran 2003 dan usia aku sekarang 19 tahun. Aku kelahiran 2004, usia saat ini 18 tahun. Nah, dari sini tuh banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyain ke kalian. Yang pastinya tuh bisa jadi motivasi, inspirasi, dan banyak hal positif buat saya dan juga teman-teman yang lagi nonton nih. Kalau boleh tahu, usaha apa sih yang sedang kalian rintis tuh sekarang? Usaha yang lagi aku rintis sekarang yaitu parfum, terus snack-snack kayak basreng atau usus, dan lain-lain. Kalau Aca apa nih? Sebenarnya aku ikut usaha merintis orang tua ya. Dari pertama misalkan agen telur kayak gitu, terus sama usaha bakso. Nah, terus usaha aku paling kayak kerudung, reseller boku-boku kayak gitu. Wow, kalian kan kalau Natasha usianya 19 tahun nih, Nabila 18 tahun. Nah, usaha kalian yang tadi tuh kalian mulai dari usia berapa sih? Karena aku ikut rintisan orang tua, aku dilibatkan setelah lulus SMA kemarin. Berarti 18 tahunan. Kalau aku sendiri mulai dari kelas 1 SMK, berarti sekitar umur 15 tahun. Mulai usaha itu di umur 15 tahun. Untuk yang kalian jual itu kalian produksiin kemana? Apa kalian punya toko tersendiri atau dijual kemana gitu? Untuk aku punya toko sendiri. Yang pertama, yang bakso itu bertempatan di Ciampea. Yang agen telur bertempatan di Cibante. Masih daerah-daerah Bogor. Kalau aku punya toko sendiri dan aku juga jalan di rumah, sama aku jalan di online shop kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Aku penasaran nih, kalian kok bisa sih kepikiran buat mulai usaha tersebut? Awalnya sih aku juga bingung passion aku kemana gitu. Tapi semenjak kelas 1 SMA, aku kayak maksudnya duit dari orang tua tuh gak cukup segitu gak sih? Kalian tuh harus punya wawasan untuk gimana nih cara dapetin uangnya gitu. Nah, mulai dari SMA kelas 1 aku mulai nyoba-nyoba jualan kerudung. Karena waktu di pesantren juga banyak banget orang-orang yang maksudnya nanyain kerudung aku beli di mana kayak gitu. Nah, di situ peluang bisnis aku untuk jualan gitu sih. Untuk Nabila? Aku juga sama awalnya karena uang dari orang tua tuh gak cukup ya. Karena setiap wanita tuh punya kebutuhan sendiri masing-masing. Terutama skincare ya. Iya. Skincare, make up, fashion, dan lain-lain kan. Terus karena emang aku sukanya kayak pokoknya kemana-mana tuh yang penting tuh wangi. Ya udah jadinya dari situ gimana caranya jualannya tuh parfum biar kalau misalkan habis tinggal ngambil. Pokoknya ibarat tuh parfum tuh nomor 1. Kalau mau pergi mau kemana-mana itu parfum nomor 1, makanya ide jualannya atau bisnisnya itu parfum. Dan untuk sekarang usaha kalian udah mencapai ke titik mana sih kalau boleh tahu? Oke, di sini aku masih merintis karena sekarang
pulang kuliah jadi sambil berbisnis juga, sambil bantu-bantu orang tua juga di toko. Untuk saat ini masih merintis. Kalau yang punya aku sendiri, kalau yang ikut sama orang tua juga sama kayak gitu. Paling aku pulang kuliah bantu-bantu orang tua gitu. Tapi insya Allah pasti kedepannya bakal lebih maju lagi ya Kak. Amin. Tapi kalian punya nggak sih cita-cita lain selain menjadi pengusaha, atau kalian mau memfokuskan diri nih di usaha kalian tersebut yang sekarang lagi dijalani? Kalau untuk aku sih kedepannya aku pengen fokus usaha dan mungkin punya produk sendiri, brand sendiri, dan aku bisa jualan online, offline. Kalau aku sih insya Allah kedepannya mau buka bakery. Karena emang tujuan dari awal itu pengennya tuh bisnis kue atau roti. Cuma karena belum memungkinkan, jadi untuk sekarang ngembangin bisnis yang udah ada dulu aja. Berarti masih coba-coba nih buat masak-masak Tapi gitu. semoga kedepannya tercapai. Sebelumnya dari tadi pembicaraan kita kan berarti kalian tuh kuliah ya? Ya. Terus punya alasan tersendiri nggak buat kuliah di kampus PDBI dan ngambil jurusan di bisnis manajemen retail ya? Pasti dong, karena kan sebelum kita masuk kuliah pasti kita memilih passion kita tuh di mana gitu. Nah, kalau aku emang dari SMA senang jualan gitu. Jadi ya udah aku pilihnya bisnis dan manajemen retail. Sama aku juga kayak gitu karena di bisnis manajemen retail tuh bukan ngajarin cara buat jualan aja, tapi buat mengembangin, terus Mengatur, memanage semuanya. memanage manajemen tentang keuangannya juga, tentang penjualannya, terus gimana sih caranya biar lebih besar lagi itu usahanya. Soalnya ternyata usaha kayak gitu tuh gak gampang, gak cuma asal jual aja ya. Harus kan? punya program tersendiri. Iya. Dengan cara-cara yang orang tuh nyepelein cara itu, padahal cara itu tuh yang bisa bikin usaha kita tuh makin berkembang. Strategi harus benar. Terus gimana nih kalian cara ngatur jadwal kuliah sama jadwal kalian mengembangkan usaha kalian itu? Pertama sih aku awal-awal kayak masih seneng-seneng gitu main-main kuliah. Baru masih bisa bucin kok ya. Udah serius loh. Kalau pertama-tama masuk kuliah, aku sempet sih rada males juga gitu kan. Aku harusnya pulang kuliah tuh ke toko gitu. Aku sempet rada males kayak pengen main kenalan sama temen-temen baru dulu gitu. Tapi makin kesini kayak ternyata kita tuh nggak boleh menyampingkan yang udah jadi pekerjaan kita gitu. Jadi aku paling berangkat kuliah, pulangnya baru ke toko. Tapi nggak setiap hari sih, kadang juga ada waktu main kayak gitu. Kalau aku udah pasti pulang kuliah ke toko, jaga toko, terus kalau misalkan weekend, biasanya tuh aku tuh ngadain bazar. Gimana tuh? Beneran Yasmin. Karena peluang Yasmin itu rame setiap Sabtu Minggu atau weekend. Nah, makanya karena ada peluang, jadi ya udah coba aja dulu. Dan ternyata emang bener di situ tuh lebih rame. Keuntungannya berapa tuh biasanya? Keuntungannya namanya jualan ya, jadi kadang naik kadang turun, jadi nggak pasti, nggak nentu. Itu punya stand sendiri, tempat tersendiri. Iya, nyewa stand gitu kan. Tapi di situ kan pasti kita mengeluarkan modal terlebih dahulu tuh. Iya, Menutupi nggak dari penjualan? udah menutupi. Udah untung juga? Alhamdulillah, udah menutupi, udah untung. Sekarang juga udah tinggal jalanin aja terus setiap weekend. Itu teratur. Teratur setiap weekend Sabtu Minggu. Terus hal yang menyenangkan dari kalian menjalankan usaha kalian itu apa sih? Ini terlalu kan. Menyenangkan apa sih? Iya, coba satu. Oke, hal yang menyenangkan menurut saya itu bisa berkomunikasi dengan orang banyak, lebih kenal sana sini gitu ya. Jadi lebih silaturahmi juga kan karena jualan. Apalagi usaha yang saya rintis itu bukan cuma satu, jadi
dagangan atau saat apa sih? Nanya doang nggak beli. Kayak gitu. Ngeselin banget ya sih. Benar-benar. Kita habis belajar sahabat ya. Dan profesional kita Profesional. Iya, benar. Terus kan tadi tujuan kalian tuh buat nambah-nambah uang jajan nih. Tapi dari usaha kalian masih minta uang dari ke orang tua nggak? Kalau aku karena waktu usaha kerudung aku udah nggak inian kan. Udah berjalan. Karena usaha kerudung aku kurang berjalan untuk saat ini, karena waktu itu target pasar aku itu cuma di pesantren aja. Nah, pas aku lulus di pesantren aku tuh nggak ada yang bisa nerusin gitu, dan susah juga di sana gitu. Jadi aku kadang minta, kadang enggak juga sih, tergantung. Kalau misalkan banyak ya minta. Kalau aku sih mulai dari kelas 11 itu udah bener-bener nggak minta uang jajan. Jadi paling kalau misalkan ada kebutuhan buat sekolah atau kampus aja baru itu minta uang jajan. Kalian punya tabungan sendiri gitu di usaha kalian? Kalau aku waktu pas SMA kelas 1 itu awalnya aku niat nabung, tapi karena niat aku belum ke situ, jadi hanya untuk membantu orang tua. Jadi aku bayaran dari kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA itu dari hasil jualan kerudung aku sendiri, bayaran pesantren. Kalau untuk saat ini ada tabungan, tapi belum gimana sih ngomongnya Kita formal apa sih? Belum memadai. Belum banyak. kata-katanya gimana sih? Apa tuh? Alhamdulillahnya untuk sekarang udah punya tabungan. Tabungannya tujuannya buat mungkin nanti kuliah lagi ataupun buka usaha atau masa depan. Terus kalian pernah nggak sih ngalamin di fase-fase kayak rugi-rugi banget, kayak pahit-pahit dalam usaha? Pernah banget, pernah. Waktu aku jualan di pesantren itu, aku sistemnya kan namanya anak santri pasti nggak banyak dong uang jajannya. Sedangkan harga kerudung aku itu yang paling murah harganya 55.000. Dan aku gimana nih caranya biar aku tetap jualan jalan, tapi modal juga bisa ketutupin gitu. Aku dengan cara ngutangin gitu sih, ngambil bayar gitu. Dan jadi kan aku jualan kerudungnya cuma sebulan sekali ya dibolehinnya. Jadi orang-orang ngambil, nah bulan depannya baru bayar kayak gitu. Karena bisa sistem nyicil juga sih sama. Nah tadi apa sih rugi ya, kerugian kan? Pas waktu aku lulus, sumpah itu jangan gitu ya, jangan gitu ya. Ini kan bisa sama boleh. Nah pas waktu aku lulus itu aku kan lulusnya nggak ada perpisahan, nggak ada kayak gitu karena COVID kan. Jadi nemuin orang-orangnya juga susah karena orang-orangnya juga udah pada libur gitu. Aku chat-chatin kayak gitu, ada yang bayar ada yang enggak gitu. Jadi setengah lah, mungkin nggak bayar sekitar berapa orang gitu. Kira-kira berapa tuh total kerugiannya? 500 ribuan lah. Lumayan banget. Terus ada gak sih sekarang kayak keinginan gitu misalkan lagi gitu. Kan kayak lumayan lah. Sayang banget kan. Gimana ya? Itu kayak seikhlas gitu. Pernah aku tagih dan mereka pasti jawabannya entar kayak gitu. Jadi mungkin mengikhlaskan lah. Karena modal juga udah tertutup. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu guys. Ya, kita tetap tagih. Kalau misalkan tegas punya ya. utang apalagi tuh. Karena utang ya tetap utang Iya, gitu. benar. Apalagi buat yang masih merintis gitu, Iya. seberapa kecil pun, sekecil apapun pasti tetap aja Kerasa gitu, kerasa. Apalagi waktu itu aku yang utangnya tuh kakak kelas. Jadi bingung gitu nagihnya. Udah mana nggak enak. Tapi nggak boleh gitu ya. Nah, pokoknya harus tegas dalam berjualan juga. Kalau Nabila gimana nih? Kalau aku sih alhamdulillahnya belum pernah ngerasain rugi, tapi namanya penjualan pasti ada naik, ada turun. Jadi yang sering dialami itu adalah penurunan. Apalagi kalau misalkan kayak baju atau apa ya, itu tuh
kan trennya tuh beda. Misalkan hari ini kayak gini, bisa jadi minggu depan beda lagi, atau enggak bulan depan beda lagi. Jadi penurunannya gitu aja. Terus gimana tuh ngatasinnya? Kalau misalkan baju yang ini udah nggak zaman gitu, Mungkin dibuat diskon atau kayak buy one get one dengan produk lainnya. Terus harapan kalian gimana nih ke depannya buat usaha kalian, buat diri kalian sendiri? Oh, harapan. Kalian untuk usaha untuk diri kalian sendiri. Nah, harapan aku sih semoga usahanya makin lama tuh makin maju, makin berkembang, dan semoga cita-cita aku untuk buka bakery, toko bakery itu cepat-cepat tercapai, cepat-cepat bisa buka, bisa berkembang. kalau aku sih sama ya, pasti semua orang juga pengen usahanya tuh berkembang gitu. Aku pengen punya itu brand sendiri gitu, untuk bisa benar-benar mastiin lah keunggulan aku tuh di apa gitu. Dan meningkatkan manajemen ya, Iya, pastinya benar. ya. Ya udah, mungkin sekian. Tapi tunggu dulu nih, kita masih punya games nih. Aku mau punya games nih buat teman-teman yang ada di sini. So, check it out. Check it out. Makanan atau fashion? Makanan. Satu kata untuk PDBI. Keren. Terus franchise atau produk sendiri? Produk sendiri. Sendiri atau partner bisnis? Sendiri. Bisnis. Sendiri. Teori atau praktek? Praktek. Praktek. Make up atau skincare? Skincare. Tidur atau makan? Tidur. Makan. Tidur. Makan. Kamu nggak makan? Tidur dulu. Kamu tidur dulu. Pertanyaan aneh ya guys. UKM atau organisasi? Organisasi. Organisasi atau bisnis? Bisnis. Jalan keluar atau di rumah aja? Jalan keluar. Kerja lapangan atau kantoran? Bikin usaha. Jalan lapangan. Terjun. Terjun ke situ. Terjun. Udah sekian podcast kita hari ini. Semoga bisa memotivasi kalian semua yang lagi nonton. Terus bisa memberi rasa semangat buat kalian yang sedang merintis atau punya usaha.